Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhara bil haqqi wa ahzal ahzab. Khalaqan nasa min 'alaq wa khalaqa adama min turab. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ilaihil ma'ab. Faman 'amila shalihan falinafsihi wallahu 'indahu husnus shawab. Wa man asaa fa 'alaiha wa ma mata'ud dunya illa sarab. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala 'alal musabbibati wal asbab. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar, "Inna a'tainaka al-Kautsar." Sungguh aku telah memberikan kepada kalian Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, nikmat yang luas, yang kalaulah lautan dunia ini menjadi tinta, daun-daun di dunia ini menjadi lembaran-lembaran kertas, dan ranting-ranting di bumi ini menjadi pena. Demi Allah tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya di Quran surat Ibrahim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi." Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sudah sepatutnya kita bersyukur. Agar dengan bersyukur itu Allah tambahkan nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat kepada kalian. Wa in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan rasa syukur yang ada di hati kita? Maka jawabannya ada di ayat selanjutnya. Fasalli lirabbika. Maka salatlah karena Tuhanmu. Alhamdulillah hari ini kita di masjid yang insya Allah mulia ini, Allah kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan salat tarawih. Semoga salat tarawih malam ini menjadi bukti eksistensi keimanan rasa syukur yang ada di dalam hati kita. Wanhal, dan berkorbanlah. Semoga Allah memberikan kecukupan rezeki kepada kita sehingga kelak kita bisa melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada pimpinan tertinggi, sang proklamator kebaikan dan kebenaran, yang terkenal dengan sistem dakwah, yang dalam dakwahnya beliau mengajak tidak mengejek, merangkul tidak memukul, mempersatukan dan tidak memisahkan. Siapakah beliau? Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan bersama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan singkat ini saya mohon izin kepada para ustadz dan para teman-teman sekalian untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Kalau ada kebaikan bisa dijadikan pelajaran, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kalau ada kekeliruan tolong diberi perbaikan karena saya masih dalam pembelajaran. Jamaah hadirin sidang tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dikumpulkan di Ma'had Tahfiz Bukata ini, dan kita dikumpulkan dengan teman-teman yang dari jauh daerahnya. Ada yang dari Lombok, dari Flores, dari Banyumas, dari Wetan, dan dari bermacam-macam tempatnya. Nah, dan di antara kita ada satu teman yang kalau kita melihat wajahnya, yang kalau kita bertemu dengannya, kita akan mengingat suatu hal. Apakah satu hal itu? Satu hal itu adalah kematian. Siapa lagi kalau bukan Sofian yang tampan. Betul apa betul? Kami dalam presentasi dia pernah mengingatkan ayat Quran kepada kita.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguh tiap-tiap yang bernyawa akan menemukan kematian. Semua yang bernyawa akan menemukan kematian. Dalam hal ini termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasannya ketika seorang menemui kematian dan dia dihadapkan dengan sakaratul maut itu adalah pemisahan antara ruh dengan jasad. Bersamaan dengan itu ditampakkan kepadanya kemana dia akan berlabuh. Kalau orang ini beriman dan benar imannya, maka ditampakkan kepadanya surga yang indahnya luar biasa. Yali-yali yang cantiknya, Masya Allah, dan harum surga yang pernah kita cium sebelumnya. Kalau orang ini beriman dan imannya benar. Kalau orang ini kafir dan benar kafirnya, maka saat dicabut rohnya, bersamaan dengan itu ditampakkan betapa kejamnya neraka. Ditampakkan betapa busuknya bau neraka. Dan terdengar dari neraka tersebut jeritan-jeritan yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini sadarkah kita? Silahkan kita berpikir bagaimana rasanya sakaratul maut. Bagaimana rasanya ketika roh kita dicabut dari jasad kita. Dalam hal ini, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan dalam kitabnya Ad-Durrah Al-Fakhirah fi Kashfi Ulumil Akhirah yang artinya rahasia kehidupan setelah kematian. Di situ ada satu bab yang menjelaskan gambaran bagaimana tentang sakitnya sakaratul maut. Ada yang mengatakan suatu ketika di kitab ini Umar pernah bertanya kepada sahabat bernama Ka'ab, bertanya bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Kemudian dijawab, rasanya seperti bayangkan ada tongkat, kemudian di tongkat itu ada duri yang panjang, kemudian duri itu dimasukkan ke dalam mulut kita. Nah, kemudian diputar, terus ditarik pelan-pelan. Nah, itu gambaran yang pertama. Ada lagi gambaran yang lain. Ketika Rasulullah wafat, ditarik apa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, beginikah rasanya sakaratul maut? Sakit banget gitu. Nah, terus Rasulullah bilang, kalau begini rasa sakitnya, maka timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku. Rasulullah ketika merasakan sakitnya sakaratul maut dan tahu rasa sakit banget, masih ingat umatnya, masih ingat kita dan minta seluruh rasa sakitnya ditumpahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, bahkan yang lebih parahnya ini, gak parah sih. Malaikatnya adalah nyawa yang pertama kali dicabut. Nah, ketika semua nyawa udah tercabut, tinggal malaikat maut. Makanya sudah malaikat maut buat mencabut nyawanya sendiri. Nah, kemudian dicabut nyawanya sendiri. Belum sampai habis, langsung. Ini malaikat maut nih. Yang kerjanya yang sama orang. Dia menyebut nyawanya sendiri. Dia ngomong gini, kalau aku tahu rasanya sakaratul maut sesakit ini, maka akan kucabut nyawa orang pelan-pelan. Tuh, dia yang kerjanya menyebut nyawa orang, kenapa rasanya sakaratul maut. Nah, betapa sakitnya gambaran sakaratul maut, betapa sakitnya. Maka pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menghadapi sakaratul maut tersebut? Nah. Ini gambaran tentang pentingnya sakaratul maut. Kan di hadis lain ada yang mengatakan yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru min al-fajr. Keluarnya mu'min dari jasadnya seperti keluarnya rambut dari tepung. Bayangkan misalkan di tangan saya ada mangkok, di mangkok itu ada tepung yang banyak. Nah, di tepung itu ada sehelai rambut, kemudian dicabut. Pasti terlihat terasa ringan, terasa tidak ada yang mengganjal, enak, fresh, plong, dan lain sebagainya. Seperti mudah ya. Nah, kemudian bagaimana mungkin? Satu sisi mengatakan pedih dengan segala kepedihannya, satu sisi mengatakan ringan dengan segala keringanannya. Bagaimana kita bisa mengkomparasikan dua hal yang berbeda? Nah, maka jawabannya ada di Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf. Yang mana Quran surat Yusuf ini menceritakan perjalanan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Ayat yang mana? Ayat yang udah kita hafal bareng-bareng.
Bukan. Ayatnya ada satu episode, nah, masa episode dulu. Ada satu episode ketika ini Zulaikha kan pernah ngegoda Nabi Yusuf. Yusuf main yuk gitu, terus Yusuf gak mau. Nah, terus Nabi Yusuf gak mau. Nah, terus viral tuh di videoin karena nih. Terus viral tuh di sosmed perempuan-perempuan Mesir katanya, masa Zulaikha apa namanya ngegoda Nabi Yusuf yang seorang pelayan, rendahan banget seleranya tuh, seorang rapi dikatain rendahan seleranya, yang gak terima ya si Zulaikha ini. Terus kata Zulaikha, itu tuh yang perempuan-perempuan yang ngatain selera saya rendahan, undang ke istana. Nah, diundang ke istana. Nah, terus diundang ke istana, mereka didudukin, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, Zulaikha di sini. Nah, sebelum kejadian apa, sebelum dikumpulin kita, Zulaikha bilang ke Nabi Yusuf, Yusuf, nanti kalau saya suruh masuk, kamu masuk. Ya, kamu masuk, ngelewatin perempuan yang ada di kanan di kiri. Fokus aja kamu jalan, gak usah tengok-tengok, selingak-selinguk, dada-dada. Cukup jalan aja. Karena saat itu Nabi Yusuf seorang pelayan, siap gitu. Langsung. Itu apa namanya? Perempuan-perempuan muslim ada di kanan, di kiri, Zulaikha di sini. Masuk Nabi Yusuf, jalan. Nah, enggak gitu. Nah, jalan santai aja. Enggak begini. Nah, jalan biasa aja gitu. Nah, itu perempuan-perempuan yang ada di kanan di kiri, posisinya lagi motong mangga, lagi motong buah. Nah, ketika Nabi Yusuf melihat, ketika Nabi Yusuf lewat, mereka sambil motong mangga, sambil melihat Nabi Yusuf. Nah, Masya Allah, ganteng banget cowoknya gitu. Nah, motong, gak kerasa kepotong tangannya. Enggak gitu, asik banget. Dipotong ya, terus berdarah, tapi enggak kerasa. Mereka bilang apa? Hazal malakun karim. Ini malaikat yang, wah Masya Allah ganteng banget. Saking gantengnya, saking indahnya wajah Nabi Yusuf, ketika perempuan itu motong tangannya sendiri, mereka nggak rasa sakit. Nah, maka hubungannya dengan kematian. Nah, maka tadi saya katakan di awal bahwasannya seorang mukmin apabila dia meninggal, nah akan ditambahkan surga kepadanya. Nah, jadi saat proses pencabutan nyawa, benar sakitnya begitu perih. Cuma rasa sakit itu tidak terasa karena indahnya gambaran surga, karena indahnya cantiknya yali-yali yang Masya Allah, dan bau harum surga yang tidak pernah kita cium sebelumnya. Jadi rasa sakit itu terbius semua, tidak terasa. Maka seolah-olah kama yakhruju syahru minal ajin, seperti rambut yang keluar dari tepung, jadi nggak terasa. Jadi rasa sakit saat sakaratul maut tidak terasa karena terbius oleh gambaran surga yang Masya Allah luar biasa. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak hanya cukup untuk mempersiapkan kehidupan yang baik, tapi juga mempersiapkan kematian yang baik. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, kita tidak hanya cukup untuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi juga mati yang baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada ikan dimakan burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.